Haleluya. Mari kita datang memuji Tuhan pada hari ini, saudara. Kita bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Oh. Haleluya. Seminang gawalan Allah, kita kerja pengamati bersai. Seminang gawalan Allah, kita ngalah semua kuasa. Tuhan tinggi semua bangsa sitan, kerja jelaikannya hari. Seminang gawalan Allah, Seminang gawalan Allah, kita kerja pengawati bersai. Seminang gawalan Allah, kita ngalah semua kuasa. Tuhan tinggi semua kuasa sitan, kerja jelaikannya hari. Seminang gawalan Allah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Seminang gawalan Allah, kita kerja pengawati bersai. Seminang gawalan Allah, kita ngalah semua kuasa. Tuhan tinggi semua kuasa sitan, kerja jelaikannya hari. Seminang gawalan Allah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Purangan yang beri buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai topik pembangun kerajaan Allah di bumi. Jadi saudara, dalam pada itu, bila kita mau berbicara tentang pembangun kerajaan Allah, kita perlu memikirkan sesuatu, yaitu bagaimana kita melakukannya, apa yang ada pada kita. Tentunya kita tahu sumber itu adalah dari Roh Kudus, dari Tuhan. Maka itu kita perlu, penting sekali untuk kita membiarkan diri kita dipengaruh oleh pemikiran Kristus. Kita dipengaruh oleh Roh Kudus, dipengaruh oleh hadirat Tuhan, dipengaruh oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak membiarkan diri dipengaruh oleh perkara tersebut, saudara, maka sulit, sukar untuk kita mempengaruh, sebab kita tidak ada pengaruh sebenarnya. Jadi bila berbicara tentang membangun, ataupun seorang dinamakan pembangun kerajaan Allah, kita mesti ada sesuatu yang di dalam diri kita untuk mempengaruh. Saudara tahu, di dalam dunia ini, kalau kita tidak mempengaruh, kita akan dipengaruh. Jadi saudara, sebelum saya mengupas lebih mendalam tentang perkara ini, saya ingin ceritakan sedikit tentang ada 3 benda yang boleh menjadi suatu ilustrasi kepada kita tentang pengaruh ini. Ada 3 benda yang pertama ialah kalau diletakkan di dalam air yang panas, yaitu telur, merupakan telur ayam itu adalah sebenarnya benda yang
mudah pecah kan. Tetapi bila Anda letakkan di dalam air yang panas, Anda akan melihat apa akan terjadi selepas itu. Telur itu menjadi keras. Maknanya di sini air itu mempengaruhi telur. Dan benda yang kedua, saudara letakkan seperti ubi kayu. Ubi biasanya keras, tapi bila sudah dimasuk ke dalam air yang panas, saudara, apa akan terjadi? Ubinya akan menjadi lembut. Sekali lagi, air itu tetap mempengaruhi benda yang kedua. Nah, kali ini saudara coba tuangkan serbuk kopi di dalam air yang panas, apa akan terjadi? Kali ini saudara, itu keadaan berbeda sekali. Dua perkara terjadi, saudara. Serbuk kopi itu dia tetap hitam dan dia mempengaruhi air itu. Sehingga air itu tidak lagi jernih dan dia akan serupa dengan kopi. Dia hitam. Dan perkara yang kedua, serbuk ini dapat mempengaruhi air itu, saudara. Dia mengeluarkan aroma kopi itu. Ya, di sinilah kita melihat bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita boleh lihat. Mungkin ada orang yang mudah terpengaruh. Kalau ibaratkan air yang panas ini, saudara, dia dapat mempengaruhi apa saja, saudara. Di dalam dunia ini, banyak perkara yang membuat kita tidak selesa. Kalau kita dibawa ke dalamnya, apakah kita tetap seperti sebelum kita berada dalam keadaan itu, ataupun selepas kita masuk di dalam itu, keadaan itu akan mengubah kita, ataupun kita tetap membawa pengaruh itu ke dalamnya. Ini satu pertanyaan penting. Sama ada kita ada seperti telur ayam, bila kita masuk di dalam benda yang panas yang tidak membuat kita selesa, kita akan menjadi keras. Atau seperti ubi. Ya, biasanya keras tetapi menjadi lembut. Itu merupakan sesuatu yang berbicara mengenai kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang mana kita pilih? Jenis apa Kristen? Saudara-saudara, seperti serbuk kopi yang mempengaruhi keadaan, ataupun saudara mengeluarkan aroma, mengeluarkan harum yang menjadi kesukaan ramai orang. Ya saudara, jadi di sini saya ingin mengupas saudara. Kalau menjadikan pembangun kerajaan Allah dimaksud dalam sini, the kingdom builder. Cara menggunakan bagaimana? Kalau kita, saya katakan tadi, kalau kita dipengaruhi oleh Tuhan, firman-Nya, kebenarannya, hadirat Tuhan, pemikiran Kristus. Jadi kita ada pengaruh sudah. Tetapi bagaimana kita menggunakan pengaruh itu sudah yang diberi oleh Tuhan kepada kita? Apa yang Anda lakukan dengan pengaruh yang Anda miliki sekarang akan menentukan sama ada pengaruh itu, saudara, bertambah ataupun tidak. Dan setiap orang mempunyai pengaruh. Kita semua paling sedikit, saudara, mempengaruhi seseorang. Ya. Dan Tuhan mengharapkan kita menjadi pelayan yang baik dari pengaruh itu demi kerjaannya. Dia tidak memberi kita pengaruh untuk tujuan mementingkan diri sendiri, tetapi agar kita dapat menyampaikan kabar baik tentang dirinya. Inilah tujuannya. Dan saudara, saya ingin kongsikan, ya, berlandaskan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 5:14 hingga 15, saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian, kamu ialah cahaya dunia. Di kota, ya, atas bukit, tidak mungkin tersembunyi. Tiada siapa memasang pelita, lalu menyungkokkannya di bawah pasu. Tentu dia meletakkannya di atas kaki pelita untuk menerangi seisi rumah. Ini satu gambaran yang baik sekali. Kalau saudara berpikir, kita pikirkan tentang ayat ini, saudara. Cahaya perkataannya, kamu ialah cahaya.
Cahaya itu fungsinya adalah bersinar, bercahaya. Dan di mana cahaya itu diperlukan? Di tempat yang gelap. Semakin gelap, semakin cahaya itu bercahaya. Dan di tengah malam yang gelap, saudara, bila kita ada cahaya, kita membawa lampu, dan kita sangat selesa berjalan dan melihat sesuatu. Dan firman Tuhan mengatakan, kamu adalah cahaya. Kepada siapa dia bercakap, saudara? Ya, kalau kita rasakan kita adalah orang Kristen, kita tanya sendiri. Yesus berbicara kepada orang yang percaya kepadanya. Dan kalau Anda hari ini klaim menamakan diri, mengatakan Anda adalah seorang Kristen, sekarang kita perlu tanya diri sendiri, adakah Anda bercahaya di dunia ini? Bagaimana Anda bercahaya? Saudara tahu, di dunia ini sangat mudah untuk kita dipengaruhi. Karena sebelum kita lahir, pengaruh-pengaruh yang di dunia ini sudah mendahului. Dan orang akan melakukannya. Orang mempergunakan pengaruh-pengaruh ini, saudara. Dan generasi selepas generasi, kalau kita tidak berhati-hati, jadi kita akan menjadi generasi yang pengikut. Yang menurut apa yang sudah terjadi. Di dalam budaya, di komunitas dan masyarakat, di kampung. Dan orang kan mungkin mengatakan, ya kita biasa buat begini. Di musim perayaan dan sebagainya, saudara. Dan disitulah banyak kebiasaan-kebiasaan yang kita lihat. Walaupun kita nampaknya mereka sadar itu tidak sehat, tetapi masih berjalan. Karena tidak ada pengaruh yang lain daripada itu. Mungkin ada orang yang di dalam jiwanya rindukan perubahan. Rindukan perubahan. Tetapi mereka tidak tahu siapa yang membawa pengaruh itu. Mereka tidak tahu, saudara. Maka itu mereka mau atau tidak, mereka tetap menyokong pengaruh yang buruk itu. Dan sehingga komunitas itu tidak akan dikeluarkan dari belenggu dosa. Dan disitulah kalau kita berbicara tentang pembangun kerajaan Allah di bumi ini, saudara, ini adalah waktunya kita tanya diri kita sendiri sebagai orang Kristen, adakah kita ini seorang yang berpengaruh, mempengaruhi? Jadi kalau soal gereja, saudara, ini bukan soal dalam gereja. Saya berbicara dari konteks orang Kristen yang sudah lahir kembali, tempat berpengaruh, saudara, bukan di dalam gereja 2 jam hari Minggu. Tetapi pengaruh ini akan digunakan di luar gereja. All walks of life, dimanapun kita berada. Boleh kita menyatakan sesuatu, saudara. Ini perlu, sangat penting. Saudara, saya sangat rindu. Seringkali saya pikir kalau saya berbicara tentang pengaruh, saya suka cerita dalam Daniel bab yang pertama. Karena saya melihat sesuatu di sana yang luar biasa. Kalau berbicara tentang generasi yang baru, anak-anak muda pada hari ini, saudara. Dan saya suka gunakan teks ini sebab ini sangat sesuai dan sangat relevan untuk anak muda kita pada hari ini untuk perhatikan. Ya, apa di sebalik kekuatan Daniel dan 3 orang kawan? Sedangkan keadaan itu tidak, mereka tidak pernah memilih, tidak pernah memohon untuk training, untuk kerja di istana. Tapi mereka tidak ada pilihan. Karena mereka dibawa ke dalam pembuangan, karena kota mereka sudah diserang dan raja mereka sudah ditewaskan oleh Raja Nebukadnezar. Dan mereka dibawa keluar, saudara, untuk di-training, untuk latihan, bekerja. Tapi satu hal yang mereka
bila mereka dibawa, sesuatu yang tidak pernah mereka hilang ataupun mereka tidak pernah kehilangannya, saudara, ianya nilai yang ada pada mereka, the kingdom value. Seperti serbuk kopi. Kemana engkau bawa serbuk kopi ini, saudara? Ke barat, ke timur, utara, selatan. Tetap serbuk kopi ini, kalau dituang di dalam air yang panas, dia akan mempengaruhi air itu, sehingga air itu menjadi hitam dan mengeluarkan aroma. Inilah quality yang ada pada Daniel dan 3 orang kawannya. Dan mereka tahu di mana boundary-nya, di mana mereka tidak akan kompromi. Bila disajikan sesuatu yang najis bagi orang Yahudi, dia bercakap, dia sanggup membayar ongkos. Dan ini satu tantangan ataupun cabaran hebat bagi anak muda kita pada hari ini. Kita perlu tahu di mana kita jangan kompromi. Dari bertolak, the turning point, dari situlah kita melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan Daniel dan 3 orang kawannya. Karena mereka setia memiliki sesuatu yang telah mempengaruhi mereka sejak dari kecil, karena anak orang Yahudi ini diajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Dan paling tidak mereka tahu, kami tidak mau menajiskan diri. Daniel mengatakan, aku tidak mau menajiskan diri dengan makanan ini. Saya memilih untuk makan sayur saja. No problem. Nah, mulai dari itulah kita melihat mujizat demi mujizat terjadi. Saudara, Daniel dan kawannya berani karena mereka berdiri atas kebenaran. Yang mereka sangat yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Walaupun kota mereka sudah dikepung, saudara, mungkin mereka juga tahu mungkin ada tujuan Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan tinggalkan kita walaupun kota kita sudah dikalahkan. Raja kita sudah dikalahkan. Tuhan tetap bersama dengan kita. Mereka tetap setia. Bahkan mereka lebih setia. Mereka lebih mencintai Tuhan lebih dari hidup mereka sendiri. Mereka tidak takut. Yang satunya, saudara, masuk di dalam lubang singa sudah dicabar. Karena dia menyembah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia dipersalahkan. Karena ada peraturan dan polisi tidak boleh menyembah kepada Tuhan mereka. Tapi Daniel berkata, biarkan saja. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Dia tidak gentar, dia takut, saudara. Dia dilempar, dibuang ke dalam lubang singa. Apa yang terjadi? Singa tidak mau makan dia. Untuk meringkaskan cerita, dia keluar. Raja itu sendiri melihat mujizat terjadi. Apa yang terjadi kepada 3 orang kawan? Sadrak, Meshach, dan Abednego. Semata-mata karena mereka tidak mau tunduk menyembah kepada patung emas, pantang bagi orang Yahudi, tidak mau menyembah kepada patung. Dan hukumnya, saudara tahu, akan dilempar ke dalam api kalau mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka berkata, nekat. Mereka berkatakan begini, Tuan Raja, kalau Allah yang kami percaya ini tidak menyelamatkan kami, pun kami tidak mau menyembah kepada patung emas yang dicipta oleh tangan manusia. Biarkan saja. Kami sanggup masuk di dalam api. Api itu sudah dinyalakan. Maka itu, saudara, raja itu menyuruh orang membuang, masukkan 3 pemuda Yahudi ini ke dalam api. Nah, ceritanya, saudara, biasa kita dengar. Ya, bila masuk di dalam api, ada tambah 1 lagi. 3 orang yang kita masuk dalam api, ada 1 orang seperti anak manusia berjalan bersama mereka di dalam api. Kitab mengatakan, 1 helai rambut pun tidak terbakar, saudara. Ini mujizat lagi terjadi. Inilah orang yang dikatakan berpengaruh.
di tempat yang gelap. Kota Babylon itu penyembah berhala yang luar biasa. Hanya 4 orang saja boleh menterbalikkan dunia. Bayangkan saudara, akhirnya raja berkata, dia klaim kita harus menyembah kepada Allah. Daniel, Shadrach, Meshach, dan Abednego. Ini yang hebat. Allah ini yang luar biasa. Nah, kalau dari awal mereka ini kompromi, saudara. Kalau hanya kasihan sendiri saja, saudara, apa yang akan terjadi? Mujizat tidak terjadi. Oleh karena keselesaan, if you play safe, tidak ada mujizat yang terjadi. Nah, seperti Tuhan katakan, dia mau menyelamatkan nyawanya, dia akan menghilangkan. Yang menghilangkan nyawanya akan menyelamatkannya. Inilah prinsip di dalam Alkitab. Di mana sebagai manusia kita pengecut, kita penakut, saudara, kita tidak akan melihatnya. Kita banyak memikirkan bagaimana orang pikir, Tetapi kita tidak pernah pikir bagaimana Tuhan, apa yang Tuhan pikir tentang diri Anda. Engkau lebih pikir tentang bagaimana orang cakap, bagaimana orang tengok, bagaimana orang lihat kita. Coba kita pikir, saudara, kalau Tuhan itu Tuhan di dalam hidup Anda, pernahkah Anda pikir yang Tuhan pikir tentang Anda lebih penting daripada apa yang manusia lain pikir tentang diri Anda? Nah, saudara, selain daripada itu, tujuannya, saudara, di sini, agar kita dapat menjadi pembangun kerajaan Allah. Apa sebenarnya pembangun kerajaan? Seseorang itu harus mempunyai tujuan terbaik untuk hidup. Ya kan? Dan kalau kita tidak ada tujuan yang baik untuk hidup, apa yang dibagikan kepada orang? Dan orang Kristen, kita mempunyai tujuan terbesar untuk menyelamatkan orang dari genggaman setan. Itu tujuan terbesar kita. Perkara pokok ini. Bukan kita yang menyelamatkan, tetapi Yesus Kristus. Kita hanya dipakai menggunakan pengaruh Kristus di dalam hidup kita. Menggunakan pengaruhnya ini dalam kita ini adalah dari Roh Kudus. Pembangun kerajaan memperlihatkan komitmen yang tinggi terhadap perintah yang terbesar ini. Yang biasa disebut istilah ini adalah The Great Commission. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu menjadi suatu perintah yang terbesar. Di mana-mana denominasi gereja, mereka pegang ini perintah agung Yesus Kristus itu, pergi beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setiap gereja mereka sudah biasa dengan berita ini, dengan statement ini. Dan prinsip-prinsip hebat untuk dipatuhi. Pembangun kerajaan Allah adalah orang yang mempunyai sumber yang berbeza untuk memperoleh kebijaksanaan, kebenaran abadi Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kita memiliki kebijaksanaan karena kita percaya kepada Tuhan. Kita memiliki kelebihannya, saudara, dan juga kuasa luar biasa untuk hidup. Pembangun kerajaan, the kingdom builder, beroperasi dalam kekuatan yang berbeza dari seluruh dunia, saudara, yaitu kekuatan Roh Kudus yang tinggal dan yang membimbing setiap langkah kita. Nah, itu kelebihan seorang yang ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia tidak lihat dia sendiri lemah, saudara. Karena apa? Sebab orang yang tinggal di dalam dirinya itu adalah Roh Kudus, Roh Tuhan. Membolehkan kita, membimbing kita, memimpin kita, mengajar kita. Orang yang hebat tinggal bersama kita. Bayangkan Kristus, Roh Kudus menduduki, mendiami di dalam hidup kita. Itulah sebab kita dikatakan itu pembangun, the kingdom builder. Bila kita berkumpul, ya, sebagai umat Tuhan, bergabung
dengan sekelompok kecil untuk dorongan, untuk memikirkan suatu tanggung jawab kepada community kita untuk mempengaruhi. Dan saudara, setidaknya ada prinsip yang kita pelajari dari Alkitab tentang bagaimana menggunakan pengaruh kita sebagai pembangun kerajaan. How are we going to gunakan pengaruh kita? Saya akan berkongsi 6 perkara di sini, saudara. Untuk perkara ini, perkara yang pertama di sini, semua orang mempunyai pengaruh. Setiap orang Kristen yang sudah lahir kembali ada pengaruhnya. Seperti saya katakan tadi, saudara, di dalam dunia ini kita tidak boleh neutral. Kalau kita memilih untuk neutral, kita seperti selalu berubah warna kita. Bila kita lihat orang seperti itu, kebanyakan orang seperti itu, kita juga seperti itu. Itu namanya cicak kubin. Di tengah orang percaya, kita juga seperti itu. Seperti, tapi bukan kita. Itu perkataan seperti itu. Menyerupai. Itu sebenarnya. Menyerupai sesuatu. But it's not real you. Bukan kamu sebenarnya. Kalau kita punya warna kita yang sebenarnya, di mana-mana pun kita pergi, kita akan cakap dan kita akan melakukan sesuatu. Tetap seperti itu, saudara. Tidak kira di mana. Sebab itu adalah warna sebenarnya. Tapi memang orang itu pun warnanya sebenarnya seperti itu. Cuma dia menyamar. Ya, untuk dia survive. Ya? Yang dikatakan semua orang mempunyai pengaruh di sini. Maksudnya, apa yang Anda lakukan dengan pengaruh yang Anda miliki sekarang akan menentukan sama ada pengaruh Anda bertumbuh atau tidak. Dan Anda mempunyai pengaruh yang jauh lebih banyak daripada yang Anda sedar. Ramai kita punya pengaruh di dalam hidup kita. Banyak. Lebih banyak daripada yang Anda sedar. Anda mempengaruhi orang setiap hari melalui paling senang senyuman, perbualan, melalui FB, WhatsApp, apa yang kamu post, apa yang kamu cakap di sana, orang akan menilai itu. Perbualan, hubungan. Dan kita perlu juga, saudara, apa yang bukan pengaruh. Kita harus menilai, memahami apa yang bukan pengaruh. Pengaruh bukan kewibawaan. Pengaruh bukan kedudukan. Ada orang yang punya kedudukan, tapi tak ada pengaruh. Dia hanya ikut biasa saja, kebiasaan dulu. Orang dulu seperti itu, saya ikut juga. Ya, tapi dia ada kedudukan, ada kenamaan. Dan pengaruh juga bukan kemasyhuran. Pengaruh juga bukan kekayaan. Ada juga orang kaya, tetapi tidak berpengaruh. Ya saudara, orang hanya lihat dia kaya saja, tapi dia tidak dapat membuat apa-apa. Tidak dapat mengubah orang. Tidak dapat mentransformasikan orang. Tidak membawa orang kepada Tuhan. Anda boleh tahu salah satu daripada perkara yang tersebut di atas, saudara, tidak mempunyai pengaruh langsung. Kalau kau punya title, kau punya kedudukan, saudara, kalau engkau tidak belajar dari Tuhan, engkau tidak dapat mempengaruhi. Sebab manusia lebih selesa untuk melakukan perkara yang biasa. Dan sesuatu yang pengaruh ini luar biasa, bukan biasa punya. Sepertinya Daniel dan 3 orang kawan. Siapa yang dapat melakukan itu di kota Babylon? Tidak ada. Hanya orang Yahudi ini yang sudah dipengaruhi Tuhan dalam hidup mereka. Dan saudara, yang kedua, Tuhan mengharapkan saya dan saudara menggunakan pengaruh yang diberikan kepada kita.
Pengaruh adalah suatu otot, ligaments. Lebih banyak Anda menggunakannya, semakin banyak ia tumbuh. Nah, saudara, tidak akan kehabisan sumber kita. Semakin banyak kita gunakan pengaruh ini, saudara, dia akan bertumbuh lagi. Dia memerlukan keberanian. Ya, ramai orang Kristen tidak bertumbuh karena pengaruhnya tidak diperkembangkan. Tidak berani. Harus seperti orang Kristen di dalam Kisah Para Rasul. Bila mereka berdoa, kamu tahu apa perkara doa mereka? Mereka minta apa? Mereka minta keberanian kepada Tuhan. Berani untuk apa? Berani untuk bersaksi. Dan Anda harus keluar dari zona keselesaan Anda. Bersuara ketika Anda diintimidasi. Jangan membiarkan orang lain injak kita, saudara. Kita ada punya kebenaran di dalam hidup. Dan melayani orang lain apabila Anda tidak merasa seperti itu. Yesus mencabar kita untuk membiarkan cahaya kita bersinar dan menjadi seperti garam yang memelihara dan merasai dunia di sekeliling kita. Dengan kata lain, Anda harus memutuskan untuk menggunakan pengaruh Anda. Dan yang ketiga, pengaruh Anda adalah untuk kepentingan orang lain. Jangan lupa, saudara. Kalau Tuhan mempengaruhi kita dengan kebenaran firman-Nya, hadiratnya, kesaksian kita, saudara, itu bukan untuk kita sendiri, untuk dilihat orang Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak mengasihi orang lain. Dia bukan begitu. Pengaruh ini sebenarnya adalah untuk kepentingan orang lain. Apabila Tuhan memberi pengaruh kepada kita, itu bukan untuk menjadikan kita menjadi kaya, terkenal, terutama untuk kesenangan Anda sendiri. So whatever you have, apa yang kita miliki, itu bukan untuk kita sendiri. Itu datang daripada Tuhan. Dia memberi Anda pengaruh karena dia menggunakan orang untuk menolong orang lain. Ini mengenai orang lain. Dan berkat pengaruh Anda bukan untuk Anda habiskan, tetapi untuk Anda kongsikan. Dan perkara yang keempat, saudara, poin yang keempat, sekiranya Anda tidak mempengaruhi mereka, mereka akan mempengaruhi Anda. Kenyataan ini sungguh benar. Saya banyak melihat perkara ini, saudara. Dimanapun engkau berada, sama ada engkau seorang pastor, engkau seorang ketua, apa saja jawatan Anda, saudara. Kalau Anda tidak mempengaruhi, orang yang di belakang Anda akan mempengaruhi Anda. They will control you. Inilah salah satu kebenaran yang dilupakan oleh pemimpin yang naik. Kita bukan saja mempengaruhi orang, tetapi kita juga dipengaruhi oleh orang lain. Ingat ini, saudara. Dan apabila kita tidak menyadari kekuatan yang dimiliki orang lain untuk mempengaruhi kita, kita akan membiarkan hati kita berkompromi. Akhirnya kita yang harus memimpin, kita yang harus mempengaruhi, sekarang terpaksa ikut orang. Jadi nilai-nilai itu sudah compromise. Kita berkompromi. Ya. Sebab kita tidak lagi memainkan peranan kita. Sepertinya terangnya tidak bercahaya lagi. Sama seperti Lot gagal mempengaruhi kota-kota dataran di dalam Kejadian. Lot gagal sama sekali karena dia hanya fokus kepada kekayaan, kepada tanah yang subur, tanah yang hijau. Dia fokus kepada itu. Dia terlupa. Akhirnya Lot kompromi dan banyak perkara, sehingga orang lain perlu menyelamatkan dia. Kita tidak mau seperti itu, saudara. Kita juga dapat terikat dengan nilai-nilai budaya yang kita harapkan untuk berubah. Siapa yang membawa perubahan? Tunggu siapa lagi, saudara? Dari kita inilah Tuhan mengharapkan supaya itu dibawa ke dalam tempat yang gelap ini. Sudah masih ingat di dalam Alkitab mengatakan, di mana banyak dosa, di situ banyak kasih karunia dicurahkan.
Bayangkan di saudara. Sebagai manusia, kadang-kadang kita melihat yang terlalu teruk dan tidak ada harapan. Sebenarnya saudara, kalau meyakini Tuhan, iman kita ada, disitulah mujizat terjadi. Kan Yesus katakan orang sakit perlukan dokter. Siapa yang perlu diubah? Orang yang sakit, bukan orang yang sembuh. Siapa yang perlu ditolong? Orang yang lapar, yang haus. Yang dikasih makan itu orang yang lapar, saudara. Orang yang bermasalah, yang perlu pertolongan. Itu logiknya. Kalau kita berbicara banyak masalah itu ini dan sebagainya, kamu mau tolong orang yang tidak ada masalah, dia tidak welcome kamu. Berapa tolong orang yang tidak perlukan pertolongan, saudara? Apa gunanya? Dan saudara, perkara yang kelima, tujuan pengaruh adalah untuk bersuara bagi mereka yang tidak mempunyai pengaruh. Ada manusia yang tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Dia ikut dari belakang saja. Siapa mau hidup seperti ini, saudara? Kalau umur seperti saya ini, saudara, dari kecil ikut sejak dari belakang. Saya tidak mau, sebab saya sudah menemukan tujuan hidup saya di bumi ini, saudara. Saya tahu Tuhan telah mempengaruhi dalam hidup saya. Saya dapat merasakan itu, saudara. Saya tidak akan tinggal dalam keadaan yang sama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang sudah lalu. Sebab saya tahu Tuhan gunakan hidup ini untuk mempengaruhi. Dalam Mazmur 72 adalah doa bagi para pemimpin. Dan dia mengatakan, tolong berdiri untuk orang miskin. Nah, katakan di sini, Tuhan mengatakan di sini, tolong berdiri untuk orang miskin. Miskin ini banyak jenis kemiskinan di dalam dunia ini, saudara. Jangan kau lihat dia nampak kaya, dia nampak oke, tetapi di dalam hati, dalam jiwanya dia penuh kemiskinannya. Tidak ada damai dalam hatinya. Banyak problem. Mental problem. Firman Tuhan mengatakan tolonglah orang yang miskin seperti ini. Bukan hanya miskin secara harta. Tapi dalam rohnya, bantulah anak-anak yang memerlukan. Turunlah keras kezaliman yang kejam. Dengan kata lain, Tuhan, tolonglah para pemimpin untuk menggunakan pengaruh mereka bagi pihak yang tidak mempunyai suara atau platform mereka sendiri. Yang miskin tanpa keluarga, ibu bapa, yang berpenyakit dan terpencil, ya, yang tertindas. Kita melihat ini, saudara, dengan mata kepala kita sendiri. Kita dapat melihat ini. Tanya, mau lakukan atau tidak? Dan yang keenam, saudara, ya, kita akan menjawab kepada Tuhan bagaimana kita menggunakan pengaruh, accountability. Kita bertanggung jawab masa yang Tuhan memberi kepada kita, kesehatan yang Tuhan memberi kepada kita, ya, dan pengaruhnya, berkatnya yang kita telah dipengaruh sejak kita terima Tuhan ini, kita dipertanggungjawabkan. Kita perlu bertanggung jawab tentang perkara ini. Saudara, gunakan pengaruh yang Tuhan beri kepada kita dalam hidup ini. Apa yang saya lakukan dengan pengaruh yang saya ada di dalam dunia yang sementara ini sangat penting. Karena kita berbicara dalam konteks kerajaan Allah. Ini bukan soal makan dan minum saja. Kalau firman Tuhan mengatakan itu kerajaan Allah bukan soal minum, makan dan minum, tetapi tentang damai sejahtera. Yang di hati Allah itu, saudara, damai sejahtera. Kalau itu penting, saudara, itu kita akan gunakan. Bagaimana kita membawakan spread itu damai sejahtera di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Dan saya membuat kesimpulan di sini, saudara. Sejauh mana kebenaran, firman Tuhan, kebaikan Tuhan, keagungan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan,
Kemurahan Tuhan di dalam hidup Anda mempengaruhi Anda. Dan bagaimana perkara itu mempengaruhi Anda dengan orang lain. Dia pasti ada. Bagaimana perkara itu? Hubungan Anda dengan Yesus mempengaruhi hubungan Anda dengan orang lain. Sila jawab, saudara. Apa respon Anda ketika mendengar cerita tanpa harapan? Bercakap dengan penuh keyakinan. Ya, kita mendengar cerita dongeng saja. Kita ada di situ. Bolehkah kita bercakap? Seorang teman saya mengatakan, dia telah mendengar cerita ini, menyesatkan orang. Dia menyerlah. Dia katakan tidak seperti itu. Kalau orang percaya kepada Tuhan, perkara ini tidak terjadi. Orang itu terus diam. Karena dia tahu, orang ini, teman saya, ada kebenarannya. Nah itulah orang yang gunakan pengaruhnya. Siapa yang berani melawan Tuhan, saudara? Dan yang terakhir, saudara, seperti cahaya tetap bersinar di tempat yang gelap. Kita juga harus menyatakan kebenaran dengan penuh keberanian dan tidak berkompromi dengan apa yang salah. Jangan biarkan dunia ini mempengaruhi kita. Biarlah kita diibaratkan seperti serbuk kopi yang membawa aroma dan warna kita kemanapun kita pergi. No compromise. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, firman-Mu sangat menyegarkan jiwa kami, yang membawa kami membuka mata hati kami melihat bahwa tanggung jawab kami di sini, di dunia ini, saudara. Selagi Tuhan, sebelum kami meninggalkan dunia ini, ajarilah kami untuk setia dan ajarilah kami untuk melakukan sesuatu berasaskan firman-Mu ya Bapa. Pengaruh yang Engkau telah memberi kepada kami tentang keagungan, kebaikan, keajaiban, dan mujizat dan kemurahan Tuhan itu ada di dalam orang yang percaya. Maka itu Tuhan, kami minta keberanian untuk kami menggunakan ini dengan kebijaksanaan dan hikmat daripada Tuhan untuk mempengaruhi dunia ke dalam kerajaan Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Thank you. God bless you.